Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu, dengan saya, Pendeta Naif Tumorang. Hari ini, pada minggu yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan dapat melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada minggu ini, kita akan membacakan dari kitab Kejadian, pasal 21, ayat 8 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan kepada kita. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hak yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan kepada kita adalah anak yang dijanjikan dan yang bukan dijanjikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Ishak
adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Kita dapat membaca pernyataan itu dari Kejadian pasal 12 sampai dengan Kejadian pasal 21. Bahwa di dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari negeri Ur Kasdim menuju negeri yang dijanjikan kepadanya, Tuhan memberikan janji kepada Abram dan kepada Sarai bahwa mereka akan diberikan keturunan, bahwa mereka akan dijanjikan menjadi bapak bangsa-bangsa, bahwa melalui mereka akan menjadi berkat. Kemudian beberapa kali Tuhan juga memberikan janji yang sama, mengulangi janjinya, bahwa Abram dan Sarai akan mendapatkan anak laki-laki, dan anak itu adalah anak yang dijanjikan, dan anak itu akan menjadi pewaris Abraham. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ketika Abram keluar dari negeri Ur Kasdim, Abram berumur 75 tahun. Dan dia sudah cukup tua. Ketika janji diberikan kepada Abram dan Sarai, mereka berharap bahwa mereka akan segera mendapatkan janji itu. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tahun berganti tahun, bahkan sampai lebih 10 tahun sejak mereka masuk ke negeri Kanaan, Sarai belum juga mendapatkan seorang anak laki-laki. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, Sarai sendiri sudah putus asa. Sarai beranggapan bahwa Tuhan tidak memberikan kepadanya keturunan. Kemudian kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 16 ayat 2, Sarai mengatakan kepada Abram, "Ini Hagar, budakku. Hampiri dan menjadi istri bagimu." Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Abram menghampiri dan menjadikan Hagar menjadi istrinya. Dan tak lama kemudian Hagar melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai dengan Ismail. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, waktu Ismail diperanakkan, Abram telah berumur 86 tahun. Ini berarti 11 tahun sejak mereka keluar dari negeri Ur Kasdim. Abram memperoleh seorang anak laki-laki. Dan Abram sudah cukup senang dengan Ismail. Dan dia beranggapan bahwa Ismail inilah yang akan menjadi pewarisnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah janji Tuhan terhadap Abram dan Sarai sampai di situ? Bahwa Ismail lah yang menjadi anak pewaris? Apakah janji Tuhan bahwa Abram dan Sarai akan mendapatkan anak tidak akan terbukti? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sekalipun bagi Sarai janji itu sangat lama sekali direalisir, bahkan dia hampir tidak percaya lagi. Dan sekalipun Abram telah merasakan cukup bahagia dengan Ismail, tetapi Bapak dan Ibu, Ismail bukan anak yang dijanjikan. Ismail itu memang betul adalah anak Abraham, tetapi Ismail itu
adalah anak dari hasil keinginan daging, bukan dari janji yang diberikan Tuhan. Dia adalah anak seorang budak yang memang diharapkan oleh Sarai memberikan anak bagi Abram. Sehingga tetap kita harus katakan bahwa Ismail itu adalah anak dari keinginan daging, dari keinginan manusia, baik dari keinginan Abram dan Hagar, demikian juga dengan keinginan Sarai, tetapi bukan dari keinginan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Sekalipun mungkin bagi orang janji itu cukup lama dinantikan. Sekalipun kadang-kadang orang tidak ingat lagi kepada janji itu. Sekalipun orang yang menerima janji sudah berputus asa dengan janji itu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Inilah Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih, yang pantas untuk kita pegang di dalam diri kita. Bahwa Tuhan kita, Allah Bapa kita, Yesus Kristus tidak pernah mengingkari apa yang telah dikatakannya. Apa yang dikatakannya adalah ya dan amin. Dia akan buktikan itu. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, ketika Abraham telah berumur 100 tahun dan Sarai telah berumur 90 tahun, atau kita katakan ketika dia telah mempunyai anak, yakni Ismail yang berumur 14 tahun, Allah membukakan kandungan Sarai. Sarai yang tua itu, yang telah layu itu, yang telah mati pucuk itu, dan Abraham yang sudah sangat tua itu, mereka dimampukan Tuhan untuk memperoleh seorang anak laki-laki. Dan anak itu diberikan nama Ishak. Ishak artinya tertawa, artinya bahagia ketika di tengah-tengah kemustahilan ternyata kita dapat bukti yang nyata bahwa Allah sanggup memberikan apa yang bagi manusia tidak mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ishak adalah anak Abram dan Sarai, anak yang telah dijanjikan 25 tahun yang lampau ketika mereka meninggalkan Ur Kasdim menuju Kanaan. Anak yang didapat, yang setelah mereka bergumul, bahkan akhirnya Abram harus mengawini Hagar, yang sekalipun ketika itu Abram sudah cukup bangga dan puas memiliki Ismail. Tetapi sekali lagi, apa yang Tuhan janjikan itu yang harus menjadi kenyataan. Janji Tuhan bukan Ismail yang menjadi pewaris, bukan Ismail menjadi anak yang dijanjikan. Janji Tuhan adalah Ishak yang menjadi anak pewaris yang dijanjikan itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-8 di dalam bacaan kita dikatakan bahwa bertambah besarlah anak itu. Maksudnya adalah Ishak. Dan Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Ini artinya Abraham sangat bangga dan dikuatkan, diteguhkan oleh kekuasaan Tuhan yang memberikan Ishak kepada dia, dan untuk itu dia merayakan hasil
dari iman yang besar yang tetap setia menantikan janji Tuhan, sehingga Ishak akhirnya diperanakkan di tengah-tengah usianya yang tua. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pesta besar ini adalah kegembiraan kita. Setiap orang yang merasa bersyukur kepada Tuhan, kegembiraan yang sangat besar yang diwujudkan dengan pesta yang tentu saja di dalamnya ada doa dan syukur kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang pesta itu tidak semuanya memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Bisa saja pesta itu justru memberikan keruwetan, dan berbagai hal problem yang dimunculkan di dalamnya. Ketika pesta berlangsung, ketika Sarah melihat anaknya Ishak bermain-main dengan Ismail, dia katakan kepada Abram, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya." Ini artinya bagi Sarah, Ismail harus diusir dari tengah-tengah keluarga. Dan dia harus pergi dari tengah-tengah keluarga. Bapak dan Ibu, bagi Sarah tidak ada dua tuan dalam satu rumah. Tuan yang benar adalah anak yang dijanjikan itu. Sekalipun Ismail adalah anak pertama Abraham, tetapi dia bukan anak yang dijanjikan. Dia adalah anak kedagingan, dan dia tidak berhak menerima janji dan waris sebagai pewaris Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Abraham tentu sangat sedih. Bahkan dikatakan di dalam teks firman Tuhan ini bahwa Abraham sebal hatinya. Tentu Bapak dan Ibu, sebelum kelahiran Ishak, maka Ismail adalah kegembiraan Abraham. Ismail adalah sukacita Abraham. Sebab Ismail adalah anaknya yang pertama itu. Tentu kenangan yang indah bersama dengan Ismail tak dapat dilupakannya. Itu sebabnya dia sebal. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh Sarah ini bukan hanya didorong oleh perasaan tidak suka, bukan hanya didorong kecemburuan dan sebagainya, atau keinginan agar Ishak tidak punya saingan. Tetapi ini juga berhubungan dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan telah menjanjikan bahwa hanya Ishak yang menjadi anak perjanjian yang akan dilahirkan oleh Abram. Yang lain itu adalah anak kedagingan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika kita juga membaca Kejadian pasal 25, ada beberapa anak-anak dari Abram yang datang dari keturunan. Di dalam Kejadian pasal 25 dikatakan bahwa anak-anak yang juga menjadi anak Abraham adalah Jimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suwa. Bapak dan Ibu, sekalipun Abraham punya anak dari perempuan atau dari gundi-gundi yang lain, tetapi itu adalah anak kedagingan. Anak yang dijanjikan hanyalah Ishak, sebab Ishaklah yang telah disebutkan Tuhan. Ishaklah yang telah dikatakan oleh Tuhan dari sejak awal mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kesebalan hati Abraham akhirnya mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Abram, "Janganlah sebal hatimu.
karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Bapak dan Ibu, Sarah hanya alat di tangan Tuhan ketika dia mengatakan, usirlah Ismail dan Hagar, ibunya itu. Sebab Sarai itu telah jauh-jauh hari mendengarkan bahwa janji Tuhan hanyalah anak Abram dengan Sarai yang menjadi anak perjanjian. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham telah membuat Abraham akhirnya menerima. Dikatakan di dalam teks kita, keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Kemudian menyuruh perempuan itu pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Abraham adalah orang yang juga melihat janji itu dengan sebenarnya. Itu sebabnya dia juga dengan teguh hati akhirnya memutuskan untuk memberangkatkan Ismail, anaknya itu, dan Hagar, guntiknya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak yang dijanjikan harus tinggal di rumah, harus menjadi tuan. Dan tuan, yakni Ishak ini, dialah yang akan meneruskan perjanjian Abraham dengan Tuhan, Ishak dan keturunan-keturunannya. Sehingga dengan kepergian Ismail, maka Ishak dapat dengan tegar, dengan benar akan melanjutkan perjanjian itu dan membicarakannya kepada keturunan-keturunannya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, anak yang dijanjikan dialah yang pantas tinggal di rumah. Sedangkan anak yang lahir dari kedagingan, dari kemanusiaan, dari nafsu manusia, tidak layak untuk tinggal di rumah bersama dengan anak yang dijanjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga bersukacita bahwa kita adalah anak yang dijanjikan, pewaris. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita diberikan, diadopsi oleh Tuhan Allah menjadi anaknya, menjadi umatnya. Dengan demikian, kita juga berhak untuk tinggal di dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kita tidak menjadi anak yang dijanjikan atau anak yang akan mewarisi, kita tidak berhak untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah itu memang Allah semua bangsa. Allah itu Allah yang senantiasa memperhatikan setiap manusia dan tidak membiarkan manusia itu di dalam kehancuran dan di dalam kerusakan sekalipun dia bukan anak yang dijanjikan. Allah tetap memelihara, tetapi dia tetap mengistimewakan anak yang dijanjikan, dan anak yang bukan dijanjikan akan berjalan dengan berkat-berkat yang lain. Di dalam teks ini dikatakan bahwa ketika Ismail dan Hagar telah pergi dan mengembara di padang gurun, mereka kehabisan perbekalan. Bahkan air yang ada di kirbat yang telah disiapkan untuk mereka telah habis. Itu sebabnya Hagar membuang begitu saja Ismail di semak-semak, karena dia tidak tahan melihat penderitaan Ismail.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun manusia itu tetap bukan bagian daripada persekutuan orang yang percaya, untuk berkat-berkat jasmani Tuhan berikan kepada semua orang. Itu sebabnya Ismail juga mendapatkan berkat-berkat jasmani itu. Allah mendengarkan tangisan Ismail dan tangisan Hagar. Allah mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Allah memberikan kepada mereka untuk mereka bisa hidup dan bisa berkembang biak, bisa memenuhi apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Bahkan Allah mengingat Ismail tetap merupakan anak Abraham, sehingga dia katakan, Ismail pun tetap akan kuberkati, menjadi anak yang penuh dengan berkat dan menjadi bapak bagi bangsa-bangsa yang besar. Dia menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berkat ini sekali lagi adalah berkat karena Allah sayang kepada Abraham. Itu sebabnya Ismail juga disayangi oleh karena Abraham. Ismail mendapatkan pengasihan karena dia adalah anak Abraham, sekalipun dia bukan anak yang dijanjikan. Dikatakan di dalam ayat 18, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah tidak bertindak diskriminasi di dalam hal ini. Tetapi Allah tetap mengutamakan janjinya yang telah dia buat dengan hambanya Abraham, bahwa hanya Ishaklah di antara anak-anak Abraham yang berhak menjadi anak pewaris janji itu. Ismail di dalam cerita ini ditolong oleh Allah, bahkan diberkati menjadi bangsa yang besar. Tetapi dia tetap menjadi bangsa yang besar dengan keturunannya, dengan kehidupan jasmaninya, tetapi dia tetap di luar perjanjian dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami berharap bahwa kita dapat membedakan dengan sangat jelas anak yang dijanjikan dengan anak yang bukan dijanjikan, berdasarkan daripada apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham, sehingga kita melihat bahwa Allah tidak bertindak diskriminatif dalam hal ini, tetapi dia berjalan di jalur janjinya itu. Hanya kita yang kadang-kadang yang tidak menepati janji, yang sanksi kepada janji itu. Bahkan kita yang kadang-kadang lari mencari jalan yang lain. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Sarai. Ketika dia melihat bahwa dia belum juga dikaruniai anak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kemudian 10 tahun, dia lalu memberikan Hagar, budaknya, untuk dihampiri oleh Abraham. Sebenarnya ini tidak bisa terjadi seandainya Sarai tetap mempercayai Allah dengan sepenuh hati. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sekalipun itu terjadi, Allah tetap konsekuen dengan janjinya. Allah tidak membatalkan perjanjiannya. Allah tetap di dalam jalur janjinya itu. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, apa yang kita telah lakukan melenceng dari kesetiaan kita kepada Tuhan, itu dapat memperlama kita untuk mendapatkan janji. Dari kelahiran Ismail, 14 tahun berjarak dari Ishak, ini salah satu jarak yang cukup jauh. Sehingga
Abraham sudah cukup dekat dengan Ismail sepanjang 14 tahun. Jikalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan menjauhkan daripada kita kesukaran-kesukaran yang lain. Tuhan tidak akan memperlama kita untuk mendapatkan janji itu. Tetapi ketika kita tidak teguh memegang janji yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kita akan mendapatkan janji itu dengan waktu yang lebih lama lagi. Kita perlu setia kepada Tuhan. Di dalam janji Tuhan yang memberikan kepada kita keselamatan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan. Tekun di dalam apa yang disampaikannya kepada kita untuk kita lakukan. Tekun kepada janjinya, sekalipun kita belum melihat dengan mata kepala kita. Kita diberikan janji yang besar oleh Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini adalah janji yang besar yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Aku akan memberikan kepadamu rumah di surga sebagai tempatmu bersama-sama dengan Bapa di surga. Ini adalah janji yang besar kepada kita. Tetapi semua apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, seandainya kita tidak percaya, kita akan melaluinya dengan proses yang lebih panjang dan kesulitan-kesulitan yang lebih banyak lagi. Sama seperti kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Sarai. Ketika dia telah memberikan Hagar menjadi istri daripada Abram, maka Hagar menjadi sombong. Bahkan dia tidak menghargai Sarai sebagai nyonyanya. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal 16. Apa yang dipikirkan oleh Sarai bahwa dia memberikan Hagar menjadi istri Abram justru menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Bapak dan Ibu bisa bayangkan 14 tahun sejak Ismail dilahirkan, 14 tahun itu juga Sarai melihat bagaimana Abram memberikan hati dan kasih sayangnya kepada Ismail. Itu sebabnya ketika Ishak telah dilahirkan, Sarai ingin meminta agar Ismail dikeluarkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita berfokus kepada Tuhan agar kita tidak mempunyai banyak kesulitan yang kita ciptakan sendiri. Fokus kepada janjinya, yakin kepada janjinya, karena yang berjanji itu adalah Allah kita yang luar biasa. Dia tidak akan memberikan kepada kita proses yang bertele-tele, pencobaan yang berkepanjangan ketika kita percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai anak yang dijanjikan, Ishak mewarisi segala yang menjadi milik Abraham. Ishak juga akan meneruskan perjanjian Tuhan dengan Abraham kepada semua keturunan Ishak. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kiranya kita juga akan memperoleh janji daripada Allah, dan kita akan mewariskan janji Allah itu kepada anak-anak kita, dan kita akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga sampai selama-lamanya, kehidupan yang bakah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah menunjukkan kepada kami bagaimana menjadi anak yang dijanjikan, seperti Ishak yang menjadi anak perjanjian, bahwa dia boleh tetap tinggal di rumah Bapa Abraham dan mewariskan semua apa yang dimiliki oleh Abraham, dan juga meneruskan perjanjian Abraham dengan Tuhan kepada generasi-generasinya selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberikan kepada kami untuk kami boleh tetap setia sebagai anak-anak Tuhan yang telah Kau berikan kesempatan melalui Yesus Kristus yang mengangkat kami menjadi anak. Biarkan kami Tuhan boleh memegang janji kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, dan selanjutnya janji-Mu akan kami teruskan kepada generasi-generasi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam.